Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 4 Rejang Lebong ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat beserta salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Rejang Lebong, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Rejang Lebong, serta Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri Rejang Lebong yang insya Allah selalu dirahmati Allah SWT. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara susunan acara pembukaan diseminasi budaya positif sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara, yang keempat penutup, dan nanti yang kelima akan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Kepada Bapak Redo Rizky kami mohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga acara kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita beristighfar memulai doa ini. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana harina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa harina al-batila al-batila warzuqna ijtinabah waj'alna min syuhadaika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Redo Rizky. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga yaitu kata sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Afrison MPD kami persilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marta dan Bu Putri selaku narasumber kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu Tuan Guru, KPU, peserta diseminasi yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun oleh Ibu Marta. Pada siang hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi yang merupakan salah satu kegiatan yang telah dirancang di RKA sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Marta dan Bu Putri ini ya salah satu pionir kita di CGP atau guru penggerak, dan bagian dari ya kegiatan dari kegiatan tahapan guru penggerak ini adalah apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan itu sudah Bu Marta komunikasikan dengan kami pada prinsipnya selagi itu bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kita, ya saya tidak akan menghambat dan sebagainya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, pada hari ini ada dua kegiatan mungkin di ruangan ini sama di belakang ya Bu Marta. Di lab kimia, ya di lab kimia sama di ruang guru. Ya silakan nanti diikuti sampai ya tuntas, itu maksudnya apa yang disampaikan oleh Bu Marta dan Bu Putri. Saya tidak tahu pembagian tugasnya atau pembagian materinya seperti apa. Nanti Bu Marta dan Bu Putri ya silakan dikomunikasikan kepada rekan-rekan kita ya perkembangan terkait dengan program-program pusat yang tentunya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan Guru, bermanfaat untuk sekolah dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian terkait dengan diseminasi budaya positif ini, ya tentunya tidak ada tujuan lain ya kecuali untuk mengikat kita sebenarnya. Dalam menjalankan tugas itu harus diikat dengan ya rasa tanggung jawab yang dimulai dari ungkapan batin sebenarnya. Karena di budaya positif ini ya kita harus membuat komitmen ya perjanjian pribadi yang tentunya itu akan dituangkan dalam pamflet biasanya. Ya. Nanti Bu Marta silakan kalau sudah disampaikan ya kesepakatan itu ya dibuat saja apa banner apa namanya ya bannernya dipasang di pojok-pojok supaya nanti ya kita itu ada rasa tanggung jawab dan ikatan batin bahwa kita menjalankan tugas itu ada aturannya. Kalau bentuknya itu ada yang sifatnya himbauan, ya, ada yang sifatnya tolakan, ya di apa namanya budaya positif itu. Misalnya kalau yang menolak, aku malu jika datang terlambat. Ya. Jadi dibaca terus itu akan menjadi ya apa namanya tertanam di hati kita bahwa kita menjalankan tugas itu penuh dengan kesadaran. Ini banyak sekali ya diambil di contoh-contoh di itu bagaimana bentuk produk dari diseminasi budaya positif ini. Karena intinya itu adalah untuk meningkatkan disiplin, ada motivasi, ada rasa tanggung jawab, itu kita melaksanakan kegiatan pendidikan di Semampa Rejang Lekomin. Baik itu kita sebagai guru maupun kita sebagai siswa. Nah, oleh karena itu setelah ini nanti Bu Marta saya minta produknya ada kesepakatan dengan guru-guru ini tuangkan dalam pamflet-pamfletnya. Nanti kita pasang depan situ, kemudian pasang di koridor-koridor. Ketika mau ngajar, ya tentunya Bapak Ibu merasa ada rasa tanggung jawab. Misalnya saya malu meninggalkan buku saja di kelas. Silakan saja diungkapkan di situ kan. Banyak sekali contohnya di sini ya. Saya malu tidak ikut upacara misalnya. Ya, saya malu apa-apa, pokoknya tulislah nanti
dalam bentuk produk dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di Semampar Rejang Lebong resmi kami buka. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Amfisun MPD. Langsung saja kita masuk ke acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan undangan kami beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan aksi nyata yang berupa diseminasi budaya positif sebagai aplikasi dari materi yang sudah kami kaji dan kami pahami selama pendidikan calon guru penggerak. Jadi ini untuk modul yang 1.4 yang akan kita aplikasikan. Karena kenapa? Kenapa kita sebut diseminasi? Karena di sini saya duluan yang telah mendapatkan informasi dan sudah mengkaji, dan saya wajib karena sudah mengetahui untuk menyampaikan ke Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita buat kategori istilahnya diseminasi. Nah, diseminasi dalam hal ini kenapa budaya positif sekolah yang juga diambil dan dituangkan di dalam program guru penggerak ini, karena kenapa ini berkaitan dengan penunjangan dari kurikulum merdeka yang akan kita jalankan nanti. Ini dasar utama kita dalam menjalankan proses pembelajaran yang disebut dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Karena kenapa? Proses utamanya pada saat kita bicara tentang budaya positif, berarti kita ini akan mengkaji tentang kebiasaan. Budaya itu asal katanya, istilahnya itu kita singkat saja suatu kebiasaan. Nah, ini kita ambil kata positif karena positif itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan. Dan kita menghilangkan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, tujuan dasarnya di sini untuk menuju tujuan akhir pendidikan. Karena tujuan akhir pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun seorang anak untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan, karena dia suatu saat itu akan menjadi manusia yang seutuhnya dan manusia yang berkehidupan dalam masyarakat. Itu saja intinya. Oleh karena itu dengan ada kebiasaan-kebiasaan yang diyakini menghindar dari prospek positif ini, kita akan bisa diawali dengan memperbaiki karakter siswa. Ini yang diyakini. Kita mulai dengan pengertian dasar yang ringan-ringan saja Bapak dan Ibu. Apa itu budaya positif? Saya sajikan 2 gambar ini. Yang pertama itu tentang orang yang sudah jelas dia menggunakan helm. Yang kedua, penggunaan masker yang selama COVID ini memang itu menjadi pola yang selalu kita lakukan. Nah, di budaya ini kebiasaan. Kebiasaan positif saya sudah katakan tadi, budaya positif itu berarti kebiasaan yang mempunyai nilai-nilai. Jadi saya mohon bantuan ke Bapak Ibu untuk orang yang bisa menjelaskan prinsip dasar budaya positif yang berasal dari gambar ini. Mungkin Bu Rani bisa bantu saya, Bu Rani. Kebiasaan nanti yang punya nilai positif dari gambar itu, Bu Rani. Terima kasih Bapak penjelasannya. Kita lihat dulu, budaya itu artinya kebiasaan positif itu berarti yang baik. Nah, kalau kita lihat gambar di sini berarti dia ada 2, yaitu yang pertama, bila kita berkendaraan maka kita harus menggunakan helm demi keselamatan kita. Yang kedua juga berdasarkan kebiasaan, karena muncul kebiasaan itu berhubungan dengan hal yang ada yang kita temukan. Contoh misalnya COVID kemarin, maka kita diharapkan berbudaya positif untuk menghindari penyakit tersebut menggunakan masker. Itu saja, terima kasih. Terima kasih
Terus untuk Bu Rani yang kategorinya dia benar sekali ya Pak ya. Itu tujuan kita, awal budaya positif suatu kebiasaan yang nanti akan membuat suatu nilai. Nilai itu keyakinan berarti. Nilai itu berasal dari keyakinan kita. Kita yakin kalau pakai helm berkendara itu kita akan selamat. Hilangkan hal-hal yang di luar positif itu. Misalnya kalau tidak pakai helm nanti di polisi. Nah, nanti ditilang, itu kita hilangkan dulu. Karena kenapa kita yakin kita pakai helm? Karena itu kebiasaan yang bernilai baik untuk kita, membawa keyakinan kita pasti insya Allah selamat. Sama dengan masker ini. Penggunaannya kita nggak butuh. Oh nanti kalau nggak pakai masker dikasih hukuman begini itu tidak. Tapi kita yakin. Nah di sini materi ini kita akan kaji ulang. Kita akan membuat budaya positif di sekolah kita ini berdasarkan kepada kebiasaan yang nanti bukan berupa hal-hal yang membawa negatif di pikiran anak-anak, tapi dia selalu berpikiran positif sehingga dia yakin saya berbuat seperti ini, kebiasaan saya seperti ini karena untuk diri saya sendiri, tidak untuk orang lain, bukan juga karena ada. Terus untuk Bu Rani yang kategorinya dia benar sekali ya Pak ya. Itu tujuan kita awal. Nah ini kita simpulkan di sini budaya positif sekolah ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini yang akan kita terapkan sekali karena sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila yang tahun berikutnya itu akan benar-benar kita olah dan kita terapkan kepada siswa, yaitu yang pertama ini profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia ini bukan perilaku saja tapi akhlak beragama, akhlak menghargai orang lain, akhlak ke lingkungan, itu semua berasal akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maknanya kebinekaan karena kita ini bermacam-macam di Indonesia, berbagai suku, bangsa, tetapi harus mempunyai visi global. Misalnya kita belajar tentang antariksa. Apakah ada stasiun antariksa di Indonesia? Tidak ada. Tapi kita kan tadi rujukan, oh ada NASA. Nah itu yang globalnya di sana. Kita nggak bisa monoton saja, melihat hanya diri kita saja, tapi cukup kita namanya berkebinekaan global. Di sisi lain kita ingin anak kita berkembang secara global, secara mendunia, tapi nilai jiwa bangsanya masih tetap ada. Kemudian bergotong royong ini sudah pasti. Ini kalau kata Bu Haining dan Pak Karjono ini ya, bergotong royong itu memang prinsip dasar masyarakat Indonesia. Bergotong royong. Seperti budaya kita saja mau umum gotong royong. Pasti itu. Kemudian kreatif. Nah ini yang menumbuhkan ini. Kreatif. Kreatif ini kebiasaan. Kemudian nanti kalau udah kreatif biasanya dia bisa mengandalkan nalar kritis dia dan dia bisa mandiri. Oke, mindset kita Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara sekolah, pendidikan, kita nggak jauh-jauh dari Bapak satu ini. Saya pun masih ingat nih Bu, Pak Saiful. Ki Hajar Dewantara. Kalau Saiful ingat Pak Ki Hajar Dewantara, ingatnya apa Pak Saiful? Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu artinya apa Pak Saiful? Masih ingat? Di belakang memberikan dorongan. Tapi sebenarnya itu di belakangnya, di depannya masih ada dua, namanya sistem AMO. Saya bilang saya mau bermain. Tiga ini Ingarso Sungtulodo, Ing Magio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kalau Ingarso Sungtulodo di depan itu memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Kalau di tengah itu apa ya, memberi motivasi. Nah kalau di belakang itu dia memberikan dorongan. Apa prinsip dasarnya kita sudah masih memahami. Itu yang pertama, sistem AMO.
Yang kedua, ini yang mungkin masih jarang kita dengar. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pernah dengar Bapak Ibu kodrat alam, kodrat zaman? Bu Devi bisa nggak jelasin kodrat alam itu seperti apa? Kalau paradigmanya? Alam. Kalian alam? Ayo, oke. Kalau lagu ini pelan-pelan alam. Alam anak itu sendiri. Iya, gimana Bu Yuri? Ya, itu. Alam itu kan anak itu lahir. Lahir itu dengan kodratnya sendiri, Bapak Ibu. Dasar sudah terbentuk dalam dirinya. Ingat, dasar sudah terbentuk. Siapa yang bertugas menebalkan dasar yang sudah terbentuk itu? Dia halus, belum nampak. Siapa yang, oh anak ini lahir, nanti dia akan menjadi seperti ini. Dasarnya sudah ada. Karena prinsipnya kita lahir itu Bapak dan Ibu seperti gunung es. Gunung es itu kan nampak ujungnya saja, tapi 80% itu ada di dalam air, itu yang tidak nampak. Itu yang ingin kita tampilkan dalam dunia pendidikan. Yang 80% ini nampak menjadi garis-garis kasar yang nanti dia menentukan dirinya sendiri. Itu tugas orang tua sebagai madrasah pertama dan guru menebalkannya. Ingat, guru hanya menebalkannya, bukan mengubahnya. Kodrat anak gak bisa diganti. Itu bukan. Kodrat zaman benar sekali Bu Yuri tadi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman kita sekolah dulu mungkin seperti Bu Indra waktu SMA lah kita paling tinggi tahun berapa Bu waktu itu Bu? 80 berapa Bu? 85. Belum kenal HP Bu. Wah itu rajin baca buku, eksplor sana sini, masuk ke perpus saja mungkin wah cari literatur susah ini enggak Bu? Saya di angkatan 90 pun masih susah Bu Erni. Nah tapi sudah era-era yang lain, Rega, Pak Tio, mungkin yang otomatis seperti Rega atau Melisa itu sudah kenal HP ya, sudah kenal HP. Anak-anak kita dalam kita nggak bisa menghilangkan kodrat itu, biarkan. Udah zaman dia untuk mencari sesuatu itu dari HP. Dari internet itu sudah bagian hidup dia. Karena salah satu ciri anak abad 21 itu otaknya sudah seperti internet. Tapi kalau tidak dibimbing, ada bahayanya. Apa bahayanya Bapak dan Ibu? Ya itu, fokus ke sana dia hilang fokus ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dampaknya. Dia itu berpikirnya kecepatannya kayak internet. Benar sekali. Itu konteksnya. Itu pasti. Kemudian komunikasi dia terbatas. Hobinya dari media sosial. Dia cukup kan mau kemana OTW ke sini. Akhirnya jika kita belajar kita akan memahami anak banyak banget pakai singkatan. Karena dia simple hidupnya, tapi kita bisa kodrat zaman ini kita beriring, tidak kita hilangkan, tapi kita ikuti. Seperti tadi itu Tuli Handayani, Ingatu Sotulodo, Imadi Musato, Tuli Handayani. Kita dukung dia saja, kita arahkan. Kita kan fungsinya itu mendidik itu menuntut dia mau salah nak, nih dituntut. Gitu aja, silakan bebaskan dia untuk bereksplorasi dari internet. Saya sering ditanya dengan orang tua, kenapa SMA Negeri 4 Rejang Lebong memperbolehkan bawa HP? Tidak masalah. Karena kami butuh anak-anak yang memang untuk bisa berselancar ke dunia maya. Kami yang membimbingnya. Bahaya kalau dia ini. Karena dia sudah usianya. Kita sudah memang usia di atas 15 tahun, 18 tahun tuh perkembangannya akan berbeda. Kecuali anak itu di SD atau di TK. Kita susah. Nah itu konsepnya. Yang keempat, menghamba pada anak. Wih, kata-katanya radikal banget, menghamba pada anak. Kayak kesannya menghamba. Kalau kita dengar kata menghamba itu biasanya apa yang terpikir?
Kayak rendah, kayaknya rendah wah gitu, nambah gitu. Istilahnya apa? Kalau menghamba itu kita pelayan, itu tuh pelayanan. Kami ini pelayan kamu, tapi jangan ditindak. Kamu boleh merdeka, tapi ingat kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Itu maksudnya kenapa menghamba itu bukan itu bukan gitu maksudnya. Tapi kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan fokusnya hanya untuk anak. Bimbing anak, lepaskan anak, kita kontrol, kita dorong, kita motivasi. Nah itu makanya jadi guru itu yang pertama itu ingat Susung Tulodo itu benar-benar contoh teladan di depan. Ingat Susung Tulodo itu di depan gitu. Depan jadi apa? Jadi contoh pakaian kita itu dilihat. Oh iya ibu tuh kalau tersenyum seperti ini. Nah itu loh. Itu yang kita menghamba, kita tuh semua kita untuk itu. Kita nggak boleh nuntut. Menuntut, guru itu bukan nuntut. Nuntun. Nah, tuntutlah Bapak dan Ibu. Cara nuntutnya beda-beda. Ini dia punya kodrat. Kemudian bermain. Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bermain. Karena kenapa? Dengan bermain, jiwa anak itu berkembang. Jiwa raga dia itu bekerja semua, otaknya mikir, gak usah jauh-jauh. Kita pernah main lompat tali. Lompat tali itu pakai taktik kan Bapak Ibu? Pakai apa asal lompat kan gak pakai ancang-ancang dulu. Larinya juga tidak ada gaya lambat. Tidak pakai ancang-ancang lari kan gitu, itu lompat tali. Perhitungannya matang. Oleh karena itu tidak apa-apa. Dengan bermain kita bisa mengaplikasikannya ke dalam proses pembelajaran. Saya pernah cobakan nih. Saya pernah cobakan di kelas IPA kelas 11 waktu itu praktikum tentang kapasitas paru-paru. Saya nggak perlu ke laboratorium. Nah besok bawa balon. Itu apa Bu? Bawa aja. Balon mistar cukup. Dengan balon dan mistar itu besoknya saya tiup sekuat kamu sudah ambil napas dalam, tiupkan sekencang-kencangnya. Ada yang kecil, ada yang besar pun ngapa. Nah disitulah kapasitas paru-paru. Senang dia Bu. Siapa yang udah senang main balon? Kalau bermain ini, saya yakin usia kita pun masih hobi bermain. Main-main hobi. Buktinya kalau jalan ke Taman Siado, ayunan masih main-main Bu. Asal ada dikit aja mungkin itu aja. Oke, nah itu. Yang ini yang paling utama budaya positif yang akan kita timbulkan yaitu namanya budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah perpaduan rasa karsa. Itu. Rasanya ada, karyanya ada, karsanya ada. Dan budi pekerti itu akan timbul pada saat ada proses pembiasaan. Ingat, pembiasaan bukan hanya di sekolah, di rumah juga. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini matikan dulu. Oke, ini kita nonton sebentar, karena kita sekarang berupaya dengan melihat filosofi-filosofi yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita menanamkan budaya positif di sekolah ini. Namanya teori kontrol. Untuk memahami itu, silakan Bapak dan Ibu saksikan video berikut. Bangsawan Jawa Suryana dengan gagah berani melawan komplotan begal yang hendak merampas motornya. Entah dari mana keberanian itu muncul, padahal salah seorang pelaku terus mengayunkan senjata tajamnya, sementara ia hanya berbekal tangan kosong. Namun perlawanannya membuahkan hasil. Komplotan begal sadis pun melarikan diri. Sayang, sang driver ojol harus kehilangan telepon genggamnya dan terluka di bagian kaki. Berbekal rekaman CCTV, Suryana telah melaporkan peristiwa yang terjadi di Jalan Cipinang Muara 2 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ini ke polisi. Sebenarnya kisah ini, kaitannya apa Bu Mata dengan rekontrol? Slide berikutnya. Nah ini pertanyaannya.
Itu judul videonya, mempertahankan barang berharga. Berdasarkan fakta dari video, yang dilakukan Suryana itu apa, Bu? Mempertahankan diri. Mempertahankan barang. Karena dia dikejar sama begal, kemudian jatuh, dia mungkin bisa mempertahankan motornya adalah mempertahankan. Jadi mempertahankan yang menurut dia motor itu barang berharga. Dia harus pertahankan. Alasannya apa ya? Karena itu motor saya, motor berharga. Nah, apabila kita feedback, kejadian yang sama terjadi pada bapak dan ibu, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini. Apakah yang akan ibu lakukan? Apakah alasan bapak dan ibu melakukan hal tersebut? Bantu saya. Terima kasih Bu Marta. Jadi kalau lihat video tadi, ya nauzubillahi min dzalik, berandai-andai kalau ada di posisi Suryana. Kalau saya secara pribadi sih ngelihat Suryana mungkin agak konyol ya, tapi alhamdulillah mungkin memang belum saatnya dia dapat musibah yang lebih, mungkin nyawanya dan lain-lain masih dilindungi, jadi dia berhasil seperti itu. Kenapa saya bilang konyol? Karena dia tangan kosong gitu, sementara mereka bawa senjata. Nah, di poin kedua, kalau itu terjadi, kalau saya sih mungkin saya kasihin aja motornya, karena bukan apa-apa sih bagi saya, nyawa saya dan keselamatan saya lebih berharga. Terima kasih. Namanya kita pendapat gitu loh. Suryana dengan Gunani dua pribadi yang berbeda. Karena alasannya akan berbeda gitu loh. Nah, kemudian dalam kasus ini, nah kita baik-baik. Tadi ada versi Suryana, versi Bu Nani. Dalam kasus ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk menyerahkan barang dan melawan begal? Siapa panggil? Suryana. Tadi kata Bu Nani, saya serahkan saja, gitu loh. Nah, jadi yang memegang kendali itu bukan perampoknya, tapi kita sendiri gitu. Kita yang mengendalikan. Itu. Ada versi melawan dulu kalau udah bisa serahkan. Tapi itu kan kontrol kita juga kan, mereka. Iya, kontrol kita gitu. Jadi intinya, bisakah kita dikontrol orang lain? Masalah nyerahkan, tidak nyerahkan gimana kita kan? Kamu nggak bisa. Atau aku nak lawan begal, lawan. Itu buat positif. Nah ini kadang paradigma ini yang akan kita lihat, ada beberapa miskonsepsi yang berkaitan dengan kontrol. Nah di sini kita mulai merubah paradigma kita. Choice theory dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang selalu kita lakukan. Ilusi itu artinya apa tuh? Hayal. Ya. Ilusi gambaran gitu ya. Gambaran guru mengontrol murid. Sebenarnya benar kita bisa kontrol murid? Tahu? Hah? Benar kita guru bisa kontrol murid? Jawabannya agak susah. Jawabannya sebenarnya bukan kita yang sedang kontrol murid. Murid mau kita kontrol. Itu ilusi sebenarnya gitu loh. Kan kita sedang mengontrol ya kan? Gitu. Sebenarnya dia nggak mau sama sudah laku kayak robot jadi remote-nya kita, dia oleh kita. Nah seperti itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif ini berupa bujukan nih. Bujukan efektif dan bermanfaat menurut ilusi kita. Sesaat dia mau. Nah, sadar kita. Itu mananya kontrol.
Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Wena, kau nurutlah, ibu kalau tidak apa-apa kepala sekolah marah, ibu. Nah, tolonglah ibu kan. Anak waktu itu gini, ya bu. Jatuhnya ngapa? Dia merasa jadi orang gagal, merasa bersalah. Woi, gara-gara itu itu aku jadi seperti ini, gitu. Sedih dia kalau dia mau sedih tapi. Atau kalau dia langsung bu. Nah, ilusi keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang tua. Ya, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal ini akan membuat anak-anak kita gagal nantinya. Pemaksaan. Dia punya kembali kita ke kodrat alam tadi. Kita hanya bisa menuntun dia saja. Padahal saat memaksa mungkin dia ikut, kita kembali lagi. Bukan dia nurut dengan kita, tapi dia menyerahkan dirinya untuk kita kendalikan. Pada suatu titik, dia akan mengembalikan keadaan, dia bisa memberontak dan dia menjadi orang-orang yang gagal. Itu konteksnya. Nah, ini ilusi ini. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan paradigma. Kita selama ini, termasuk saya, tidak bisa lepas manusiawi sekali. Dulu kita berprinsip stimulus respon. Kita merespon perasaan yang ada. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kita dengan murid, dengan anak kita tuh kita sama kebutuhan. Padahal tidak, kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Enggak, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Suryana dengan Bu Nani beda. Itu konteksnya tadi. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berusaha mana? Nah, ini teori kontrol yang sebenarnya ini. Nah, jadi kita harus mengubah yang ada di tabel ini loh. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini PR nih. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Itu. Meskipun dia menganggap kita itu salah yang dilakukan, sebenarnya tujuannya apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang mengontrol itu kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, sebenarnya kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir ini Bapak dan Ibu. Selama ini kita berpikir menang dan kalah. Pada saat kita meminta anak kita sendiri atau murid kita mengikuti kita dengan kontrol kita, kita sukses. Kita yang menang. Tapi pada kenyataannya anak yang gagal. Nah, di teori kontrol, dengan kita melihat menelaah anak itu bisa mengontrol dirinya, yang penting kita tuntut, itu model berpikirnya win-win, menang-menang, guru menang, siswa menang. Nah, ini yang akan kita tuju dari budaya positif sekolah. Tapi untuk mencapai budaya positif sekolah, itu ada stepnya. Bukan hanya teori kontrol ini saja, kita akan menuju yang selanjutnya. Silakan Pak. Nih, ini yang akan kita ciptakan dulu Bapak dan Ibu. Disiplin, halo, jadi anak disiplin. Kita tambah katanya disiplin sekolah. Maaf, ada pertanyaan di depan. Apakah penerapan sekolah, disiplin di sekolah kita telah efektif? Belum. Apakah masih perlu ditinjau ulang kembali? Perlu. Makanya tadi di awal Bapak Kepala Sekolah meminta kita membuat suatu bentuk keyakinan-keyakinan yang disebut Bapak tadi kesepakatan. Nah, pertanyaan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Gak usah dijawab karena turunannya dari web. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kok saya bilang melakukan sesuatu karena ada tujuan. Apa kita akan melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Nah, ya juga ada bisa jadi tujuan. Oke. Apakah kita ada dorongan dari? Sama kayak saya bertanya, kita sebagai guru, memang kita pengennya jadi guru? Ada yang tidak? Tidak. Ada yang memang ingin dari guru karena punya tujuan tadi gitu. Ada pengaruh keadaan dan lain-lain. Jawabannya kita berbeda. Makanya disuruh bertanya untuk diri sendiri gitu.
Jawab sendiri gitu. Kita ambil aja contoh seperti itu, gak usah yang masalah lain-lain lah gitu. Oke, coba. Nah ini, selama ini kalau kita bicara disiplin positif, kita tuh pasti kaitannya patuh pada aturan. Itu pasti. Kemudian yang kedua, hukuman. Itu identik sekali dengan kata disiplin. Nah, di sini kita akan merubahnya loh, Pak dan Ibu pada forum ini. Karena kita nggak lagi bicara disiplin saja, tapi ada kata positifnya nanti. Nah, dasar utamanya itu ada statement di bawah ini, Bapak Ki Hajar Dewantara yang membuat statement untuk menciptakan murid merdeka. Saya garis bawahi Bapak dan Ibu, yang kata merdeka itu bebas artinya. Tapi kata merdeka yang sesungguhnya ada kuahnya dia sendiri, itu dia sudah disebut merdeka. Indonesia merdeka karena apa? Indonesia sudah bebas mengatur dirinya sendiri, tidak lagi jangan seperti itu konsepnya. Kemudian disiplin diri yang kuat merupakan syarat utama murid itu merdeka dalam belajar. Maksud disiplin diri di sini kenapa? Disiplin itu tidak ada embel-embelnya motivasi ekstrinsik. Motivasinya intrinsik dari dalam dirinya, sama dengan kita sebenarnya. Kita kerja, kita sesuatu, kita berangkat bekerja, itu motivasi diri kita itulah yang mengontrol kita. Sisi lainnya nggak ada. Kan kenapa? Menurut aturan pendidikan sebenarnya, hukuman itu dilaksanakan apabila tidak ada alternatif lain. Kok bisa dihilangkan? Nanti kita akan lihat, nah Bu Mata kalau nggak hukuman apa namanya? Ada mekanismenya nanti. Nah ini, sopir lebih. Nah ini prinsip disiplin positif yang saya bilang tadi. Kita akan melepaskan kata hukuman dan patuh karena peraturan. Itu yang kita sebut dengan 3 motivasi perilaku manusia dalam melaksanakan sesuatu, itu menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi seseorang berperilaku. Kita kembali ke disiplin yang selama ini kita gaung-gaungkan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain. Karena kita berbuat sesuatu itu supaya dihargai gitu. Penampakan diri ini, mohon maaf, misalnya kita datang ke sekolah harus jam 7.15 misalnya. Kita datang tuh ya kan sesuai dengan tujuan kita, dari biar dilihat Pak Aprison mungkin itu datang cepat Pak, nah ceklek gitu kan, nah seperti itu. Itu makna yang nomor 2 ini, itu konsepnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang akan kita bahas yang ketiga. Yang 1, 2 itu masih berprinsip kita bisa mengontrol orang lain, ilusi tadi. Nah sekarang motivasi yang seharusnya ada dalam menerapkan disiplin positif di sekolah yang nantinya akan menjadi budaya positif, itu motivasi yang ketiga. Kita berperilaku untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti yang di awal kata Bu Rani tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Kita pakai helm, motivasi instruksi kita apa? Demi keselamatan, bukan takut bapak polisi. Kita pakai masker, nilai keyakinan kita apa? Supaya tidak sakit, kesehatan, bukan takut kena razia. Nah itu Bapak dan Ibu. Ini disiplin positif. Kita berupaya, kita dulu ke perilaku yang ketiga. Nah ini boleh kita kotak-katik dikit karena kita biasa disiplin itu anak pakai hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman sama-sama merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hati-hati Bapak dan Ibu, ternyata dia ini seperti 2 mata pisau yang sama tajam. Penghargaan dan hukuman sama-sama ada yang menderita. Kenapa
disebut sama-sama menderita. Pada saat kita memberi penghargaan kepada anak, kepada siapapun, itu bisa berdampak negatif kepada dirinya. Dari beberapa penelitian itu bisa mengurangi potensi dia untuk berkembang. Yang kedua, itu di lingkungan yang lainnya, itu ada yang merasa rugikan, ada yang merasa bersalah. Dia dapat penghargaan, aku tidak, gitu loh. Kadang seperti itu. Itu jadi hukuman ke yang lainnya. Nah itu konsepnya. Sama besarnya, hukuman juga seperti itu. Kadang hukuman itu ada yang membawa dampak negatif ke anak kita, karena dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang gagal. Nah itu konsepnya. Sehingga ada pernyataan, penghargaan sesungguhnya adalah belajar. Saat anak berbuat salah, saat dia bisa mempelajari kesalahannya, dia bisa mengerti dan mensolusikan dirinya sendiri, itu dia berarti sudah menjadi orang yang sukses dan sudah mendapat penghargaan dari hasil belajarnya. Itu konteksnya. Nah ini di kurikulum Merdeka ini dikondisikan sehingga jangan aneh Bapak dan Ibu sekalian. Di kurikulum Merdeka kita tidak mengenal lagi prankingan. Tidak ada prankingan. Yang kedua tidak ada lagi KKN. Yang ada dia rentan antara yang menguasai, yang di tengah belum, kemudian yang memang belum menguasai. Bagaimana caranya nanti? Nah itu mekanismenya. Ini yang akan panjang kita ceritakan di bulan Maret, Juli, dan Agustus nanti. Karena kenapa? Mekanismenya berbeda. Kita nggak sibuk lagi melihat anak KKN. Oleh karena itu nanti kita wajib guru mata pelajaran mendiagnostik awal kemampuan siswa. Nanti di tahapan Merdeka kita butuh sekali guru-guru BK untuk bisa berkoordinasi dengan orang-orang tua untuk juga ikut andil dalam menentukan tahap selanjut anaknya. Itu, ini konsepnya. Makanya ada konsep Pak, Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Itu tadi. Nah berdasarkan hal-hal yang sudah ada kenyataan hukuman, penghargaan itu dampaknya seperti ini, akhirnya di kurikulum Merdeka nggak seperti itu ujungnya. Nah ini kita belajar hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sering dengar hukuman dan konsekuensi. Oke Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau bantu bagikan ke Bapak dan Ibu. Satu orang satu ini tes tertulis ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau gini Bapak dan Ibu, silakan buka halaman 4 dulu. Itu saya salah menyusun, halaman 4 dulu. Oke, di situ ada tabel identitas gagal itu kategorinya hukuman. Kemudian identitas sukses terbentuknya disiplin karena ada dua hal tadi, konsekuensi dan restitusi. Apa restitusi? Jadi Ibu bisa baca konsepnya. Kalau konsekuensi itu kan segala sesuatu yang bisa kita terima ya Bu dari tapi harus seiring dengan apa yang diberlakukan. Nah itu restitusi. Kita tinggalkan dulu Bapak dan Ibu restitusi. Nanti saya akan arahkan Bapak Ibu untuk berpikir tentang restitusi. Tapi kita ke hukuman dan konsekuensi dulu. Ada di halaman 6. Saya mohon minta tolong Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi di kolom yang kosong di sebelah lajur kanan itu tindakan guru, lajur kiri hukuman atau konsekuensi. Jadi saya mohon untuk Bapak dan Ibu mungkin bisa saling berdiskusi untuk mengisinya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Diskusi boleh Bapak dan Ibu, ini tidak menutup peluang. Jadi di sini kita supaya tajam. Oke, selama ini hukuman yang saya kerjakan ini konsekuensi.
tidak bisa. Memang itulah namanya kita punya prinsip kadang antara hukuman dan konsekuensi itu sepertinya ada beda-beda tipis tetapi sangat berbeda. Nah kita lihat mungkin bisa untuk mempresentasikan hasilnya. Bu Eva bisa bantu saya, Bu Eva ke depan, Bu Eva. Gak apa-apa, Bu Eva. Boleh menyampaikan, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Habis itu. Ya, untuk hukuman dan konsekuensi, memang dalam perbedaannya sangat, menurut saya itu beda-beda tipis. Karena kalau konsekuensi, kalau misalnya kita di kelas, ya konsekuensinya siapa yang terlambat mengumpulkan tugas, nilainya kita kurangi. Berarti anak itu sudah tahu, oh ini berarti kalau terlambat nilainya berkurang. Ya, itu artinya konsekuensi. Nah untuk yang hukuman, hukuman itu mungkin menurut saya itu datangnya secara tiba-tiba. Karena mungkin saat itu merasa gimana, emosi atau apa dengan anak. Jadi dihukum misalnya terlambat masuk disuruh keluar. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali, kalau menurut saya itu konsekuensi. Yang lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Berjemur di lapangan hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki hukuman. Berdiri di depan kelas hukuman. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat konsekuensi. Ya itu saja, terima kasih. Oke, untuk sambungannya Bu Meliza. Itu ada baru dipanggil. Silakan Bu Meliza untuk melanjutkannya untuk yang 5 berikutnya. Untuk yang duduk di bangku di pinggir lapangan itu hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran, kemudian harus tinggal 15 menit sesudah kelas selesai itu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Membersihkan WC sekolah itu hukuman. Beri apus yang saya untuk. Oke, terima kasih Bu Eva dan Bu Meliza. Kita telah sama-sama Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat dari Bu Eva dan Bu Meliza sebenarnya arahnya udah mengetahui apa beda hubungan dan konsekuensi. Tapi kita telah satu persatu. Untuk yang mencatat 100 kali itu benar sekali dia termasuk pada konsekuensi. Itu. Karena kenapa? Kesesuaian. Kita lihat kesesuaiannya Pak, konsekuensi. Dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena memang dia terlambat sekolah. Itu kuncinya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, tidak nyambung, itu tidak seimbang, benar. Menyakitkan. Menyakitkannya jangka panjang karena ketidaksesuaian tadi. Tapi kalau konsekuensi itu sakitnya sebentar. Begitu lah, gitu. Yang ketiga, coretan yang dibuat di meja tulis. Ya karena dia berbuat, kita suruh kesepakatannya membersihkan. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman sudah jelas tadi sinkronnya. Kemudian mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret kawan, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Hukuman, jelas. Alhamdulillah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari? Murid bertelanjang kaki hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam berkategori hukuman. Karena dari segi kesakitannya. Jadi kita melihat sakitnya juga. Sakitnya berkepanjangan dan dia mungkin akan menjadi jiwa-jiwa yang gagal. Suatu saat ada jiwa dendam juga. Nah itu konsekuensinya. Kalau kita beri tidak, memang anak itu salah tidak, karena dia tidak menggunakan warna hitam. Mungkin kita bisa ambil tindakan lainnya di luar sesuatu yang bisa menyakiti, menyederai dia lebih dalam. Ya mungkin dia akan sakit tapi hanya sejenak. Itu konsekuensi sebentar saja. Mungkin kira-kira biar ini jadi konsekuensi apa yang kita harus lakukan dengan pola ini? Iya, sepatu. Biar nggak jadi hukuman gitu. Sekali seperti yang poin. Atau bisa dia untuk menggantikan, iya bisa. Atau ngambil yang mewarnai, bisa. Ya, nah itu konsekuensi dia gitu. Sama dengan kita rambut itu dulu, kita sesuai itu konsekuensi. Anak rambut pirang yang kita razia itu sudah benar kalau kita, iya, untuk dicek ulang gitu loh posisinya. Itu silakan nak, apalagi saya lihat jiwa-jiwa ibu-ibu kita itu masih halus-halus sekali, kita kasih waktu. Nah itu konsekuensinya. Tapi dia harus merubah penampilan. Tapi menyakitkan juga, mungkin dia akan sangat tersakiti apabila pada saat itu atau kita potong atau dengan cara-cara yang lain. Nah itu baru dia. Kemudian berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab, jelas tuh hukum. Kalau nggak bisa jawab bisa dengan cara lain. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Kehilangan 10 menit, duduk di bangku pinggir lapangan, duduk di bangku pinggir lapangan pada saat istirahat tidak diizinkan karena mencerdai teman saat bermain lapangan. Konsekuensi. Ini kayak permainan bola ya mereka ya. Nah, itu bukan hukuman sebenarnya, konsekuensi karena kamu mencerdai, kamu pinggir gitu. Nah, kalau hukuman dia mungkin dengan cara lain. Yo lari kau 1000 kali gitu. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal di kelas, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, kita lihat ada PJO kan. Itu konsekuensi. Ayo belajar. Nah ini baru radikal, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Nah kira-kira nanti Bapak dan Ibu, supaya kita tidak merasa menghukum siswa, karena menghukum tadi seperti benda tajam. Kira-kira kalau ada kita menangkap siswa kita, ini kasus yang paling sering ada di lingkungan kita, menangkap anak yang merokok, itu gimana supaya biasanya kan kita ngambil jalur-jalur tuh penghukum gitu loh. Itu kan jadi PR kita semua. Nah, sebelum kita menuju restitusi, kita ke sanksi dulu yang kalau kita lihat karakteristik sanksi ini kan lebih ringan dibandingkan penghukum. Itu bisa Ibu lihat di tabelnya, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Iya, ada kuncinya. Ada kuncinya di situ Bapak dan Ibu. Nah ini kita akan, konsekuensi itu sifatnya ada yang netral, kemudian lebih lebih bisa untuk konsekuensi itu lebih ringannya daripada hukuman karena dia bisa mengatur orang anak itu ikut peraturan. Karena rasa sakit yang dia derita sebagai identitas gagal itu bisa kita geserkan kepada anak itu identitas sukses dengan belajar dari kesalahan dia yang lalu, dari peraturan yang sedang tidak dia ikuti.
Nah itu Bapak dan Ibu bukan konsekuensi, nanti berarti kita bisa memperingan. Mungkin untuk kita menggeser nanti ke kata yang restitusi, karena restitusi ini lebih lembut lagi. Nah, jadi setidaknya kita menggeserkan dari hukuman menjadi konsekuensi. Nah itu, disinilah nanti dengan pengetahuan ini Bapak dan Ibu, kita bisa nanti membentuk pertanyaan kita yang lalu tentang disiplin. Apakah disiplin di sekolah kita ini sudah efektif? Sudah kita kasih kembali kita ke arah pertama tadi Bu Yuli. Yang kenapa kita pakai helm? Iya. Nah itu yang harus kita memang kerjasama kita dengan orang tua harus itu. Iya itu memang paling. Cuma kita kembali, kita punya komitmen bersama di sekolah ini nak, gitu loh. Siswa pada jam sekian itu jangan sampai merokok di lingkungan sekolah, kan seperti itu. Iya, kita kembali karena kenapa? Tujuan pendidikan tadi membuat anak kita di suatu saat itu selamat dan bahagia, itu aja. Pada saat kita membuat peraturan rokok itu, kalau kami itu ingin membuat kamu selamat di akhir dan bahagia. Kita tanya, cita-cita kamu apa? Biasanya dia terkunci dengan cita-cita. Polisi dia ngomong. Nah kira-kira, itu biasanya agak enggak. Memang menghilangkan sesuatu yang kayak rokok itu anak-anak kita itu kan karena pola lingkungan kadang, bukan karena bawaan lahir. Rasanya nggak ada genetika perokok itu tuh nggak ada. Kalau di otak-atik DNA-nya nggak ada. Jadi juga masih kita gunakan karena dasar dia tidak ada. Gitu. Nah yang kita bisa itu dasarnya. Makasih Bu Yuli untuk ini. Kita namanya kita forum inilah, kita berbagi, kita sharing, bukan mengajari di sini. Terima kasih atas diskusi-diskusi yang sangat baiknya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini kita tadi sudah kenal konsekuensi, disiplin positif, penghargaan, keyakinan universal yang sudah ada pada kita. Itu di halaman pertama Bapak dan Ibu saya sajikan. Ada keyakinan universal yang diambil oleh beberapa badan dan organisasi serta negara. Itu dirangkum. Nah yang paling depan, kenapa nomor 1 saya buat kelihatan, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena itu yang akan menjadi penguatan kita untuk menuju nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang lainnya itu pembanding saja. Ternyata kalau kita ambil secara kesimpulan, berbagai organisasi, berbagai institusi, berbagai badan, berbagai negara punya kebaikan-kebaikan universal yang sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Nah untuk Indonesia saya sangat meyakini Bapak Ibu kalau suruh diberi pilihan pasti akan mengambil setelah baca tetap profil pelajar Pancasila. Karena di sini banyak sekali kebajikan-kebajikan universal. Yang paling utama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin kalau anak-anak berpikir gini, bertakwa itu yang penting saya mengajarkan ibadah selesai, sholat. Padahal tidak sebatas itu. Yang harus Bapak Ibu ketahui dalam keyakinan kelas ini nanti, karena ini kita akan membuat nanti keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, akan terbentuk disiplin positif anak. Insya Allah budaya positif sekolah kita itu akan menggantikan peraturan-peraturan kita yang selama ini tidak efektif. Itu konsepnya. Tapi kita memahami dulu ini. Nah untuk bertakwa bukan sebatas kamu sholat, tepat waktu bukan. Tapi berakhlak mulia itu banyak sekali jangkauannya. Sampai dengan berakhlak mulia ini bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan, itu sudah masuk ke profil yang pertama. Itu sudah. Karena bagaimana dia mencintai tanaman, bagaimana dia menyiram tanaman, itu sudah akhlak mulia. Tidak dia masuk ke mandiri, kritis, keberanian, gotong royong, kreatif, tidak. Akhlak mulia, karena kita beda
perilakunya seperti biasa-biasa saja, padahal itu menunjukkan kalau anak itu sudah berakhlak mulia. Bukan hanya dia rajin beribadah dan lain sebagainya, tidak. Bertutur kata dengan kawan, itu sudah masuk ke akhlak dia mulia. Itu harus kita beri istilahnya penghargaan kalau dia itu sudah menuju profil nilai-nilai universal. Nah di sini Bapak sekalian, itu ada kalimat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi kita rubah. Kalau peraturan itu kan nanti identik dengan hukuman. Kita identik lagi dengan disiplin, itu terkait upaya untuk orang itu ada peraturan. Nah kita rubah keyakinan. Tapi keyakinan itu, ini sudah ada. Keyakinan merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati. Di awal kelas tadi meminta kita membuat suatu kesepakatan. Tapi kata-katanya bukan kesepakatan, di bahasa budaya positif namanya keyakinan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Tapi ujung-ujungnya diambil dari pola kesepakatan secara tersirat dan tersurat. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam diri. Tadi, perilaku yang ketiga. Kalau kita berperilaku, setelah kita punya tujuan, otomatis kita punya motivasi intrinsik dari dalam. Yang selanjutnya, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dia lebih tergerak, karena kenapa? Itu kesepakatan kita. Karena kenapa? Pada kenyataan, saya sangat yakin Bapak dan Ibu selama ini kita punya yang disebut tata tertib sekolah atau itu implikasi dari peraturan sekolah. Itu orang-orang tertentu yang mengkreatnya. Tapi kalau kita sudah keyakinan kelas, kita ambil titik. Jadi nanti akan kita upayakan. Setelah ini, kita buat anak-anak itu punya keyakinan kelas di dalamnya. Jadi semua komponen dalam kelas itu terlibat. Bapak dan ibu guru itu tidak boleh mengontrol mereka. Kita hanya menuntun. Nah, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Dengan melihat kepada kebajikan-kebajikan universal ini Bapak dan Ibu. Misalnya kita ada 5 nih. Ada 6 kebajikan universal bagaimana? Nah silakan. Yang mana yang menurut kelas kita itu harus dimunculkan? Boleh di next Pak. Pegang. Nah ini cara pola pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dia lebih abstrak. Kalau selama ini kan apa peraturan sekolah kita itu pagi. Kan banyak anak-anak suka tata tertib itu. Kita buat misalnya seragam. Kemudian datang ke sekolah. Itu kan jam sekian harus datang ke sekolah. Itu dia peraturan. Nah kita ubah nanti jadi keyakinan. Supaya kenapa anak ini bagaimana kita tuntun dia tepat waktu. Tapi pakai keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Sudah abstrak, dia menyeluruh universal. Lalu senantiasa ingat bentuk positif. Maknanya seperti ini Bapak dan Ibu. Makna positif itu kayak gini. Ada anak-anak lari-lari di teras, kita ngomong jangan lari-lari. Itu sudah masuk kepada peraturan, jangan lari-lari. Dilarang lari-lari di koridor sekolah. Itu. Tapi pada dasarnya kalau dia sudah berupa nanti keyakinan, nilainya jadi positif. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Aku pada peraturan, nah kita rubah keyakinan. Tapi keyakinan itu, ini sudah ada. Keyakinan merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati. Di awal kelas tadi meminta kita membuat suatu kesepakatan. Tapi royong Bu, dan lain sebagainya. Dia akan milih nanti 2 aja atau 3 saja. Misalnya yang tanya apa? Bertanggung jawab. Yang lainnya apa? Gotong royong. Ditulis oleh Bapak Ibu nanti bertanggung jawab gotong royong. Bagi dia 2 kelompok. Yang ini kelompok tanggung jawab, yang ini kelompok gotong royong. Nah anak-anak itu disuruh menulis sifat yang tampak kalau dia itu bertanggung jawab. Sikap, perilaku dia yang apa? Nanti ada yang jawab tuh Bapak dan Ibu. Sikap saya yang nampak itu mengerjakan tugas pada mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu. Karena kita sering ngomong
jangan terlambat, dia mengerjakan tugas. Nah, itu dirubah kalimat positif oleh mereka sendiri. Ada, saya cobakan, karena saya coba mencoba di 2 kelas. Yang pertama kelas 10 IPS 3. Saya giring, dapat mereka kesepakatan. Yang kedua, kelas 12 IPA 2. Karena notabene anak-anaknya hobi melanggar keyakinan sekolah. Saya giring, kira-kira di kelas kamu nih yang bikin kamu nyaman, kamu bikin keyakinan kelasnya apa? Mereka sendiri yang minta. Bu, gotong royong, mau buah ini, karena buah ini. Oh, di kelasnya ada satu hal yang muncul pada saat itu. Di kata bertanggung jawab. Anak-anak kesepakatannya apa? Bu, kawan tuh kalau minjam barang tolong dikembalikan. Itu saya kan tidak pernah terpikir, itu kesepakatan mereka. Iya Bu, sering ini. Kemudian gotong royong apa? Ibu kalau ada kegiatan event sekolah tuh separuh-separuh kawan Bu. Nah kami nih, buat kamu pernyataan, buat mereka pernyataan dan selesai Bu, alhamdulillah. Nah ini jadi kalau kalian ada yang keluar dari keyakinan ini, ingat yang sudah ada dipublikasikan di grup kalian. Boleh Pak Rega? Nah ini Bu, ini tahapan saya pada saat buat. Itu pertama saya kelompokkan dulu anak-anaknya. Ada ini kebetulan kelas 10 IPS 3. Ini dia ngambil 3. Waktu itu kalau nggak salah saya ngambil 3 keyakinan. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dia ini menghormati. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab. Boleh diklik yang sebelah situ, Pak. Nah itu setelah berkelompok mereka menulis, kemudian satu-satu anak menempelkan. Itu bisa diklik. Bukan. Ini ada video. Ya, mantap. Nah, itu tahapan ada anak menempelkan satu persatu apa yang dia tulis. Di situ bahkan dia menulis si karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang tidak tampak apa, yang tidak menampakkan kalau dia bertakwa. Yang satu lagi yang menampakkan kalau dia bertakwa. Nah itu ada ditemukan itu salah satu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu itu yang nampak jujur. Dia bilang, Bu, jujur itu tanda kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak menampakkan berarti perilakunya apa? Bohong, Bu. Itu kan yang kita temukan. Berarti itu suatu keyakinan. Nah kemudian setelah satu-satu itu tahap yang kedua. Ini tahapan video yang kedua itu sebenarnya video Bapak Ibu. Anak-anak sudah menempel masing-masing satu anak baca. Oh iya, maunya teman saya itu seperti ini satu persatu. Kemudian di tahap ketiga dia diskusi, dapatlah kesepakatan ini. Ini contoh kesepakatan kelas 10 IPS 3. Jujur melaksanakan ibadah tepat waktu. Ngapa kata-kata jujur? Ada yang cubu kadang Bu, sholat kau. Jujur itu kan universal sekali. Abstrak. Yang kedua, menyapa dan berbicara pada guru dan teman dengan sopan. Kadang tuh Bu, kamu jujur sopan Bu dengan guru. Nah itu. Yang kedua, mendengarkan saat seseorang sedang berbicara. Karena kadang kami ngomong tuh tidak dengar, cuma main HP Bu ini, itu alasan mereka. Itu konsepnya. Kemudian di kelas ini ditemukan Bu, kami tuh kadang body shaming Bu, kadang bullying seperti itu. Nah dengan keyakinan ini akhirnya suka seperti itu tuh merasa tertonjok gitu loh. Oh iya ya, keyakinan kita ini kembali lagi. Nah kemudian dia punya tanggung jawab mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari guru tepat waktu. Jadi pada saat mereka melanggar ini nanti wajib di print out, ditempel di kelas kelihatan, boleh dipublikasikan di media sosial. Gak apa. Kadang kita kan susah memang ini bertahap sekali, tidak semudah mengubah telapak tangan, apalagi anak-anak kita ini ya kodrat alam kembali, kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian anak-anak yang masuk ke kita ini adalah anak-anak era yang biasa online. Jadi wajar kalau mereka dari segi perilaku tuh agak menyimpang sedikit-dikit. Oke. Nah ini nanti tahapan Bapak Ibu. Kalau ini sudah alhamdulillah saya kondisikan di 2 kelas yang tingkatannya berbeda.
Nah, alhamdulillah kalau kelas 12 IPA 2 saya laporkan setelah kesepakatan ini ada sedikit perubahan. Karena kembali keyakinan. Mungkin saat itu mereka mikir itu yang kita inginkan. Dan mereka mungkin tahapannya itu bukan restitusi yang kita kenalkan, konsekuensi saja dulu. Nah, mereka di awal tuh kayak sakit, tapi setelah itu saya belajar dari kesalahan. Itu konteksnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini untuk selanjutnya. Nah, ini sudah ada keyakinan kita dalam mengajar sebagai pendidik. Ingat, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Saat kita membuat budaya positif, ini juga jangan kita tinggalkan. Saya garis bawahin Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat kita melihat orang melakukan sesuatu punya tujuan. Salah satu tujuannya ini, 2 alternatif. Tapi kalau orang itu berbuat kesalahan, biasanya ada salah satu kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Yakinlah. Yang pertama contohnya, bertahan hidup, survive. Itu biologis. Makan, minum. Bertahan hidup. Itu psikologis sekali. Kadang kita ya wajar aja, kenapa sih kok dia mencuri seperti itu? Kita telusur, jangan-jangan kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Sama dengan kita sebagai guru, terlihat anak berbuat salah, kadang kita wajib menelusuri apa kebutuhan dasar mereka yang sedang tidak terpenuhi, atau ada kebutuhan dasar dia itu sedang kita lampauin atau kawannya dilampaui. Karena kebutuhan dasar dia itu sudah ada, cuma ditutupi oleh orang lain karena dia merasa dirinya bisa dikontrol tadi. Itu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Kita tuh semuanya ingin dicintai. Itu konteksnya. Yang ketiga, kebebasan. Freedom. Tapi ingat, di segi kebebasan Bapak dan Ibu ada kebebasan manusia yang lainnya. Yang ketiga, fun, kesenangan. Wajar kalau dapat sertifikasi kan senang. Wajar kan? Ya, kan beda. Agak-agak lain gitu ya. Udah, kebutuhan terpenuhi. Gitu loh. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kadang kita tidak menyadari anak kita itu punya potensi. Kadang tertutupi karena kita hanya terfokus kepada anak, ya Bu, yang biasa dapat penghargaan. Padahal mereka tuh ada potensi lain yang harus kita naikkan powernya. Memang ini nanti di kurikulum Merdeka itulah akhirnya semua akan ditampilkan. Jadi ini sinkronisasinya Bapak dan Ibu. Kenapa? Kebutuhan dasar anak manusia termasuk kita. Sebagai guru ini kita kadang kalau suatu saat di ruangan instansi kita ini kalau ada kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, pasti ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang akan kita lakukan tanpa kita sadari gitu loh. Itu konsepnya. Untuk menambah tajam Bapak dan Ibu untuk mengetahui kebutuhan dasar, silakan klik Rega. Ini kan hobi ibu-ibu nonton sinetron, jadi saya kasih sinetron. Oke, silakan Pak Rega. Wah, malah dipilih sebagai calon ketua kelas. Belum, Hap. Ini baru mau buat program-programnya aja. Aku masih bingung nih. Kira-kira bener kan nih udah aku catat. Program yang pertama, yaitu aku bakal buat jadwal piket. Jadwal piket? Iya, supaya nanti kelasnya bersih. Yes, and the second one, aku mau buat acara seni di kelas. Acara seni? Iya, supaya ada kebersamaan aja sih. Dan yang ketiga, aku mau buat acara baksos. Baksos? Ya, yeah. And also the fourth, aku mau bikin akun medsos untuk kelas. Kenapa? Supaya bisa pada tahu nih acara-acara apa yang akan diselenggarakan. Aku bisa contek nih. Aku nggak boleh kalah dari Mala. Ini sih menurut aku yang paling penting. Awas ya, kalau lu ngadu gue nguping. Lagian kamu ngapain nguping pembicaraan Ilham sama Mala? Enggak apa-apa. Jadi lu gak usah kepo. Mendingan lu bantuin gue kampanye buat pemilihan ketua kelas.
Yuk. Dira, Mala, bagaimana? Kalian sudah menyiapkan presentasinya? Siap, Bu. Saya juga udah, Bu. Oke, baik. Sekarang dimulai dari presentase Dira ya. Silakan Dira. Di sini aku akan menyebutkan program-program yang aku lakuin kalau aku kepilih jadi ketua kelas. Jadi, ada acara kegiatan piket bergilir dan juga ada acara seni untuk mengakrabkan kita semua satu kelas. Ada acara baksos, dan yang terakhir aku akan bikin IG kelas dan medsos lainnya supaya orang-orang bisa mengenal kelas kita. Kita juga bisa berbagi momen di situ. Tepuk tangan buat Dira ya. Dira, presentasi kamu sangat bagus. Bukannya program tadi sama kayak punya kamu lah. Dira, kamu nyari program aku ya? Mak, kok lu nuduh kayak gitu sih? Kita kan bersaing secara adil dan sehat. Tapi kenapa lu nuduh gue curi program lo? Udah lah, nggak usah nuduh-nuduh Dira. Cari program baru dong, jangan program orang. Tahu nih, masa mau jadi ketua kelas nggak punya program sendiri sih? Anak-anak, kalian semuanya tenang dulu ya. Sorry semuanya, bukan gitu kok maksud aku. Bu, kita bisa cek CCTV, Bu. Karena program yang tadi Dira sampaikan itu sama persis sama program Mala, Bu. Yang sebelumnya saya sama Mala bicarakan. Gawat, kok gue bisa-bisanya nggak perhatiin ada CCTV? Aku yakin kayak Dira dia yang nyuri. Aduh, nggak tau deh, pusing gue. Baik semuanya, nanti kita cek dari CCTV. Yang pertama yang akan aku buat adalah yaitu program jadwal piket. Kenapa program jadwal piket? Karena aku pengen kelas kita bersih. Yang kedua, aku pengen buat acara seni supaya ada kebersamaan dan keakraban bersama. Tuh, Bu, lihat sendiri kan, Dira tuh nyuri ide programnya Mala, Bu. Dira, kalau cara kamu seperti ini, Ibu diskualifikasikan kamu dari pencalonan ketua kelas. Oke. Nah itu tadi Bapak dan Ibu kita analisis. Mau ya klik. Nah ini kita lihat kebutuhan dasar. Melihat sikap Dira dari adegan yang ditayangkan, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Dira sampai dia nyontek itu? Kekuasaan. Lebih kepada kekuasaan. Nah itu. Karena mungkin dia untuk berpikir, dia susah akhirnya, tapi dia butuh kekuasaan itu. Akhirnya dia melanggar aturan-aturan yang ada. Itu kadang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Sering kita temukan anak mencontek, kemudian anak itu mohon maaf datang terlambat, kemudian hobi sekali melanggar peraturan. Nah seperti itu dasarnya ada. Termasuk mungkin dia hobi berdandan. Itu kita analisis juga. Cuma sesuatu itu mengikat. Kita kembali lagi, anak kita biarkan merdeka, tapi ingat di balik merdeka dia ada merdeka yang lainnya, termasuk kemerdekaan guru. Karena kenapa? Kembali ke tujuan pendidikan, kita membimbing dia itu Bapak dan Ibu supaya dia selamat dan bahagia, itu saja. Kalau dia sudah selamat dan bahagia, itu nanti ke ujung-ujungnya kita sebagai guru itu menjadi guru-guru yang identitas sukses juga rasanya. Nah itu berarti sudah kena ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti pada saat kita berhadapan dengan masalah, kita analisisnya, oh jangan kebutuhan apa. Memang PR panjang guru untuk kurikulum merdeka yang seperti ini. Next. Nah ini restitusi tadi Bu.
Ratni. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak hanya sesaat. Apa yang dia dapat, hukuman itu di otak anak lama hilangnya. Konsekuensi saat itulah. Tapi kalau restitusi ini berkepanjangannya tetapi sukses. Itu ada perubahan. Restitusi ini merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi kita ngiring anak nyari solusi masalah. Nanti ada stepnya. Bagaimana nyarinya? Mungkin ini sering dilakukan juga oleh Bu Nani, Pak Wahyu sebagai BK. Restitusi nanti bisa teranalisis, saya rasa, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus berperlakukan dan harus memperlakukan orang lain. Nah ini memang ada penelitiannya sendiri Bapak dan Ibu dari Chelson Gosen. Next. Nah ini berkait dengan restitusi kita harus menyadari diri kita sebagai seorang pendidik yang akan membawa dan menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan mereka. Kita lihat Bapak dan Ibu, ternyata posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ada 5. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Untuk memahami kita ini ada posisi di mana, silakan lanjutkan Pak Rega. Kita nonton kembali dari adegan ini, langsung kita mikir, oh saya ternyata di posisi ini selama ini, lebih dominan mungkin. Nah ya, silakan Pak ya. Ini kisah Naren, terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Ini penghukum ya Pak Ibu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini pembuat merasa bersalah Bapak dan Ibu. Ini kira-kira siapa? Siapa? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini anak gagal. Ini posisi teman. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini pemantau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Itu tadi posisi-posisi kontrol yang memang kadang terjadi pada diri kita. Kira-kira kita dominannya yang mana itu? Dulu kita sering. Yang mana kira-kira? Kalau Bu Nevriel nih kira-kira kontrol yang mana nih yang paling sering? Tergantung suasana hati. Oke. Tapi lebih apakah penghukum lebih dominan ke Bu? Ya. Kayak penghukum ya, memberi hukuman. Atau mungkin ada yang lebih sering menjadi seorang teman? Teman. Oh. Bu Yuli masa dia sering jadi teman. Jadi kita bisa melihat dari step-stepnya itu. Anak terlambat ceritanya
jangan lagi. Ya, Pernah saya suruh Mesir. Oke, bisa kayak gitu. Itu konteksnya. Kalau Bu Putri Puji mungkin kan sering jadi guru piket nih. apa sudah ada yang hafal sampai manajer? Hukuman ya, lebih dominan hukuman ya kadang. Emang kita lebih dominan sih kalau nggak hukuman, paling kita berkata pernah nggak kita menjadi pembuat rasa bersalah anak? Iya, terlalu kadang kita bisa menjadikan suatu anak bisa berbuat ulang lagi. Setidaknya Bapak dan Ibu dalam restitusi kita itu levelnya ada di teman, pemantau, manajer. Itu yang harus kita dapat gitu loh, setidaknya teman. Kalau manajer itu kan dia pakai data kemudian, tapi dia yang memberi solusi. Tapi beda dengan restitusi. Anak digiring untuk mencari pokok masalah, kemudian mencari solusinya. Nah itu segitiga restitusi. Dan mohon maaf, ini ada siswa memang yang sudah pernah saya cobakan. Saya pantau, saya tidak pakai perjanjian. Anak itu bilang begini, Bapak dan Ibu. Ibu, saya akan berubah. Saya tidak mau kamu berubah. Saya ingin kamu memperbaiki diri. Bahaya kalau kamu berubah, nak. Itu. Iya, itu yang saya tapi alhamdulillah stepnya saya giring anak ini 21 hari. 21 hari, kalau 21 hari ini kamu giring, kamu memahami, insya Allah kesananya kamu bisa Bu. Dengan cara bagaimana? Ada yang pernah saya tanya seperti itu. Dan alhamdulillah nampak dan tidak pernah saya temukan lagi anak itu terlambat. Itu konsepnya. Ini saya bercerita karena memang, tapi mungkin yang saya temukan itu anaknya yang memang giringannya sebenarnya ada kebutuhan dia pada saat bertemu dengan kita terpenuhi. Kembali lagi kita kebutuhan apa yang beda. Makanya kadang memang benar mereka bercerita kita diam itu hal yang paling positif mungkin yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Ya ini tugas besar kita sebagai seorang guru, apalagi kita mengiring ke Merdeka Belajar. Dan mohon maaf, ini jangan diterapkan di sekolah saja. Lebih lagi kita terapkan di lingkungan ke anak-anak kita sendiri di keluarga. Gitu. Mungkin kita baiknya jadi teman aja, jadi pemantau. Kok bisa jadi manajer? Jangan biarkan anak itu kita yang ngasih solusi. Kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar keyakinan, giring mereka dengan cara mereka bisa memenuhi keyakinan sendiri, biar mereka cari solusi. Nah itu konteksnya. Mudah-mudahan posisi kontrol ini bisa sedikit demi sedikit memahami. Sebenarnya untuk kenyamanan kita juga sebagai seorang guru. Nah ini segitiga restitusi yang saya bilang dalam kita untuk menggiring siswa dari siswa yang identitas gagal menjadi identitas sukses Bapak dan Ibu. Ini ada 3 step segitiga restitusi. Yang di dasar namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, step kedua, verifikasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang diambil oleh Ibu Guru tadi pada step manager. Ada pertanyaan dia untuk menstabilkan identitas dia. Kemudian ada verifikasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bingung, di antara ketiga tadi itu, mana yang menstabilkan, bagaimana cara mengungkapkan menstabilkan, bagaimana cara mengungkapkan verifikasi tindakan yang salah, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan. Ini ada clue pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan tadi. Baiklah Bapak Ibu, ini ada video lagi, ini tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana step kita nanti kalau berhadapan dengan penyelesaian anak yang sedang identitas gagal menjadi identitas sukses dengan pola restitusi. Jadi restitusi ini tingkatannya lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Bisa. Aku dikatain ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas.
Juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak. Kemudian Ya saya langsung mereka iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh suka fitnah? ya wajar lah. Pertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Maaf ya, Dek. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu berkaitan dengan masalah anak Bapak dan Ibu sekalian. Kita analisis sekarang segitiga restitusi yang ada dalam video ini. Nih, yang pertama menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Wajar kalau salah itu manusiawi sekali, selagi salahnya itu tidak terlalu tajam atau berbahaya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses dengan berbagai pertanyaan yang mendukung hal tersebut. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ternyata itu yang kita tidak bolehkan Bapak dan Ibu. Jangan pernah mengkritik anak kita yang dalam posisi bersalah. Kemudian pertanyaan untuk menstabilkan identitas itu, ini ada 4 yang saya kutip dan saya paparkan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi setelah kita tanya ke anak itu, boleh kita menyatakan seperti ini. Seperti tadi, dia ribut dengan temannya, itu berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Itu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Jadi anak itu walaupun salah, dia sadar, oh saya sudah gagal nih, sebenarnya suatu saat saya bisa menjadi yang sukses. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya. Salahnya itu nggak pernah nanya kita. Yang kita tanyakan tetapi fokus untuk memperbaiki. Dan karena itu mungkin itu pernah selalu saya coba. Kadang kita menahan emosi itu saat berhadapan dengan anak memang susah Bapak Ibu. Karena ini pernah saya coba terapkan. Saya menanyakan. Saya tidak menanyakan kesalahan kamu nak. Saya sering berbicara seperti itu, tapi saya itu fokus untuk memperbaiki masalahnya. Kalau kita nyari kesalahan, itu bahaya. Anak itu akan lebih salah, kemudian kita akan, seolah kita menghukum dia, menjudge nanti. Kemudian, bisa juga, apakah sini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Seperti kasus tadi yang barusan.
Saya nanyakan, saya tidak nanya yang salah, nak. Karena kita bukan ahli pengadilan. Tapi kita nyari masalahnya ini seperti apa, mau dipecahkan. Kok kita ngomong kamu udah salah, sudah. Dia biasanya anak tuh diam. Akhirnya nampak dia emosinya. Nah itu yang paling bahaya. Itu yang kadang menimbulkan ada dendam pada siswa. Apalagi dia berkonflik dengan yang lain, dia merasa kita tuh kan mau anak bersalah itu jadi win dan win. Tapi kalau kita seolah-olah mengarah ke satu sisi, nanti ada yang fail, ada yang bersalah, ada yang merasa menang gitu. Akhirnya dia kayak gini nanti salah satu. Itu akhirnya yang lain tuh gagal. Akhirnya dia memandang, oh ibu ini kayak timbangan yang tidak seimbang. Nah seperti itu. Ini step yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Nah itu tadi. Bagaimana kita identifikasi kebutuhan anak itu tertentu. Anak salah itu pasti ada kebutuhannya. Maaf ngomong, kita juga yang sudah dewasa, arah perkembangan kita ini kan sudah matang sekali Bapak dan Ibu. Kadang kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi pasti ada saja yang kita akan lakukan, mungkin pelanggaran-pelanggaran gitu. Kemudian guru menggeser pemikiran stimulus respon jadi proaktif, biarkan anak yang proaktif. Kemudian mengenali, mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah ini pertanyaan yang saya sampaikan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Misalnya dia bertengkar, mungkin hanya menonjol sekali. Sebenarnya masalah kamu kita nggak ngasih masalah. Tapi kira-kira mungkin kamu tuh bisa. Jadi anak itu, oh iya, saya tuh sebenarnya bisa lebih dari ini. Tapi karena saya bisa mengendalikan diri, akhirnya tidak terjadi. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Tanyakan alasan. Itu saya sering dengar juga. Mungkin Bu Nani sebagai guru BK mengiring sering nanya kan. Nanya kan, kamu alasan kamu kenapa? Kayak tadi yang terlambat. Alasan terlambat apa? Wajar. Berarti sebenarnya kita sudah masuk ke arah-arah situ. Namanya segitiga restitusi itu ada 3. Kadang kita tidak terpenuhi setiap stepnya, tapi kita sudah berusaha jadi manajer. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah pernah melampaui salah satu, atau salah 2, atau ketiga-tiganya, sebenarnya jiwa manajer Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendidik itu sudah ada. Kita sudah berusaha menggiring anak yang dari identitasnya itu gagal jadi identitas sukses. Kira-kira sekarang mungkin agak berpikir Bapak Ibu, oh ya saya sering nanyakan, berarti saya itu kita sudah menjiwai itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu itu yang saya bilang. Anak berbuat sesuatu itu pasti karena ada kebutuhan yang dia sedang tidak terpenuhi. Karena kita juga manusia, kita nyadari. Karena kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita misalnya, ya banyakkah kesenangan kita terlampauin orang lain, kita merasa tidak dikehendaki di suatu lingkungan, itu pasti ada pelanggaran. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Kita akan lihat, bukan hanya diri kita ngelihat, oh dia tuh karena merasa ada kebutuhannya, tidak merasa dicintai, akhirnya menggeser posisi. Dalam status pergaulan dia menggeser. Itu mungkin karena ada sesuatunya. Tapi kadang kita jadi manusia jangan menerka-nerka. Ingat, kita mau menciptakan budaya positif. Yang diawali dengan disiplin positif, kontrol diri kita, mengenali kebutuhan. Nah itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Mungkin seperti kasus perokok tadi, Bu Yuli. Dengan dia ketangkap, kasus memperbaikinya itu seperti apa? Memang alasan dia karena saya biasa ngerokok. Tapi kita giring dia itu supaya melepaskan dikit demi sedikit karena mungkin belum waktunya juga dia untuk seperti itu. Nah, itu konteks. Mohon maaf Pak Ali, bukan ngomong Pak Ali ya. Ada Ali. Ini udah pokoknya. Oke, monggo next. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini kita sudah mulai menggiring anak untuk membangkitkan motivasi intrinsik dia supaya disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita ini terbentuk. Anak itu terbentuk menjadi adanya motivasi intrinsik. Ingat, motivasi intrinsik itu dari dalam, tanpa ada penghargaan dan tidak pernah melihat hukuman. Jadi anak itu mengalami identitas berhasil
karena bukan orang lain yang mengontrol dia, tapi dirinya sendiri yang mengontrol. Motivasi intrinsik. Tapi ingat, kembali ke kebutuhan sih. Nah, ini ajukan pertanyaan. Sebagai, kalau kita di keluarga, kalau di kelas, apa yang kita yakini? Nah, makanya kita punya keyakinan kelas tadi, Bapak dan Ibu. Seandainya mengumpulkan tugas tebat pada waktunya. Pada saat ada yang seperti itu, nah keyakinan mana yang kamu sedang tidak penuhi? Nah itu, makanya di sini tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menggiring opini kami sih tadi untuk kita membuat kesepakatan sekolah, tapi kita giring dulu ke klasikal. Kalau sudah kesepakatan sekolah, itu unsurnya bukan hanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tapi kepala sekolah, guru-guru, pegawai, siswa, dan termasuk orang tua. Jadi mereka paham. Ini mungkin luas nanti akan kita buat. Yang penting nanti mungkin kita boleh Bapak dan Ibu yang masih kelas 10, 11, karena ini masih 1 semester, buatlah misalnya ada gejala anak agak aneh misalnya di kelas berapa gitu. Itu boleh. Coba saja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira yang tajam yang mana? Tajam kan 1 saja dari 6 profil Pancasila tadi. Ambil yang mana yang kira-kira bisa menggiring anak, atau mau ngambil dari kebaikan universal yang lain, itu silakan ambil. Yang penting giring anak, step 1-1 saja, nggak usah kita merubah anak, kita memperbaiki aja konsepnya. Nah, masalah yang sering timbul, perlakuan anak seperti apa? Ambil keyakinannya titik 1. Mungkin nanti Bu Indra bisa mencobakannya gitu loh. Ya coba perlahan tuh ada, karena anak tuh merasa dia punya power, punya kebebasan. Nah itu pada saat kebutuhan dia itu terpenuhi, biasanya anak itu ya udah bebas. Nanti boleh Pak Ipul atau Mbak Enmi di kelas akan timbul anak-anak yang selama ini tidak bersuara, dia bisa bersuara, karena itu sebenarnya yang dia inginkan. Ini dasar kita mengiring jiwa kita untuk ke kurikulum berikutnya. Nah ini kemudian ada pertanyaan lain, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi kembali lagi untuk menanyakan keyakinan, kita harus punya dasar dulu, yaitu keyakinan kelas, keyakinan keluarga, atau keyakinan sekolah yang ada. Itu kenapa yang disebut tadi bukan keyakinan, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Oke Bapak dan Ibu, itu akhir tentang budaya disiplin. Sebenarnya konsep-konsep yang harus Bapak Ibu pahami berkaitan dengan bagaimana kita nanti menegakkan budaya disiplin positif sekolah kita yang didasarkan kepada keyakinan-keyakinan baik yang universal yang ada di Indonesia, khususnya berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila, dengan upaya kita untuk menggiring perilaku siswa kita agar tujuan pendidik kita dalam upaya membuat mereka bahagia dan aman pada saat mereka menjadi manusia seutuhnya dan masyarakat. Kesimpulannya yang bisa kita tarik dari slide yang panjang tadi itu seperti ini. Untuk mencapai budaya positif, itu yang paling utama yaitu kita berdasarkan teori kontrol. Individu mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dengan adanya penerapan kedua hal ini, insya Allah motivasi intrinsik akan timbul. Kata merdeka itu sebenarnya ada singkatannya. Yang M pertama, mulai dari diri. Itu sebenarnya konsepnya. Boleh kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian, kalau motivasi intrinsik sudah ada, insya Allah, menggiring budaya positif, ada disiplin positif dulu, karena ini bagiannya. Disiplin positif ini akan membentuk murid yang merdeka tadi, murid yang bisa berdiri, bersandar kepada kekuatan dia sendiri, tetapi tetap terkendali oleh kebutuhan orang lain dan juga kemerdekaan orang lain. Otomatis kalau anak sudah merdeka, kita pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, Bapak dan Ibu. Nah, pada saat kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah 6 profil pelajar Pancasila tadi yang digaungkan dalam kurikulum merdeka yang akan kita
lanjutkan di tahun berikutnya itu akan tercapai. Tapi ingat, kurikulum itu diawali dulu dengan perilaku guru dan muridnya dulu. Masalah penataan proses pembelajaran itu akan mengiring. Itu konsepnya. Nah, kedua, ini ada jalur yang lain dari motivasi instinktif. Itu untuk membangkitkannya, kita jadi guru harus menjadi posisi kontrol manager. Tadi kita memahami segitiga restitusi. Jangan memaksakan untuk 3 stepnya. Kita per step saja, Bapak dan Ibu. Nanti kan giring. Namanya juga sesuatu itu kan butuh kebiasaan, butuh latihan. Tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, kita jangan berubah tapi perbaiki diri. Itu lebih enak mendengarnya daripada berubah. Bahaya. Nah, bagaimana menjadi manajer? Kita ungkapkan restitusi, menghilangkan hukuman. Dengan demikian tercapai juga murid yang merdeka dan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Oke, itu saja Bapak dan Ibu sekalian tentang budaya positif. Untuk mungkin hal-hal yang berkaitan, ini kita akan memulainya dari diri kita sendiri. Nanti dengan step mungkin kita mulai dengan kesepakatan kelas, nanti dilanjutkan kepada kesepakatan sekolah. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dari jam berapa tadi Bu Deni? 10 lewat, setengah 11 sampai dengan 12.30. Bapak dan Ibu kelihatannya masih masih antusias. Saya sangat menghargai ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk membangun budaya positif di SMA Negeri 4 Rajang Lebong. Untuk demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.